convince you to select or choose a certain political leanings or certain political idea, but instead I'm just giving you an educational presentation to increase your capability in creating arguments in regards to Indonesian politics. In case you got emotion discussing about that. Secondly, sources are available by request. Means if you want to, we want me to give you the source, I can directly give you after this presentation. Since this is not 100% from my ideas and knowledge about certain issues or material that will be presented in this day. Next. Oke, di workshop ini bahasanya campur ya. Di workshop ini ada 3 session. Yang pertama apa itu politik, definisinya apa, dan bagaimana perbedaan antara politik Indonesia dengan politik lain. Yang kedua itu understanding the players, knowing each individual or person yang ikut campur dalam politik tersebut di Indonesia, apa itu party, government, opposition, organization, etc. Yang ketiga, concern in Indonesian politics dan apa kira-kira yang muncul di motion. Nah, next. Wait. Am I still audible? Yes, you are. Okay. Alright. Nah, pertama, what is politics? The reason this is important because to understand Indonesian politics, you should understand what politics is. And politics is should be understand not only in the way of the way you are gaining supporters, but also the idea that supporting politics and the way that the dynamics go if we are discussing about politics, right? Oh iya, masih ribut backgroundnya. I think it's quite noisy, but you can still hear you. Oh, wait. Kalau begini, better enggak? Much better. Okay. Let's continue first. What is politics, right? Bisa di next slide-nya? Oke. Nah, basically politics is a game of thrones. Adalah permainan untuk mencapai posisi kepemimpinan atau mendapatkan tahta dan kekuatan. That's basically it, right? Makanya kenapa orang mau voting, dan kenapa ada yang mau di vote? Because they want to seize power, they want to seize the thrones. Tapi politics is about the whole systems and the whole process of you selecting leaders and what you are selecting your leaders or acquiring voters and what are you going to do with that power, right? Jadi sebelum voting, pas voting dan setelah voting, semua proses di situ itu namanya politics. So jadi kayak bagaimana cara mendapatkan powernya dan bagaimana kalian mau memberlakukan kekuatan setelah kalian mendapatkan powernya, ya kan? Nah, politik juga kalau kita bicara kayak ternyata dia sedang berpolitik, berarti dia itu mainly dia digunakan untuk menginstitusionalisasikan, menginstitusionalkan entah itu keinginan dari masyarakat, misalnya masyarakat mau untuk supaya bisa A atau dia mau supaya bisa B, legalisasi kebijakan A, legalisasi ganja misalnya, atau legalisasi kebijakan anti diskriminatif terhadap minoritas seksual misalnya kayak gitu. Nah itu namanya diinstitusionalkan.
menjadi sebuah kebijakan publik. Bisa saja itu bukan cuma dari social demand, tapi bisa juga dari personal or group interest. Misalnya kayak group interest si grup A mau supaya itu menjadi kebijakan tertentu, itu juga bisa. Misalnya a feminist want to create certain policies about certain actions, itu atau certain ideas, itu juga bisa dijadikan kebijakan hukum melalui proses politik atau peraturan hukum melalui proses politik. Nah, sistem-sistemnya itu sebenarnya banyak sistem politik. Jadi tidak serta-merta di satu daerah diterapkan sistem politik yang sama. Jadi di tempat berbeda tempat berbeda juga sistem politiknya. Nah, dan masing-masing sistem politik itu mendefinisikan bagaimana cara pemerintah bekerja. Karena beda-beda kan penggunaan eksekusi dari sistem yang dia punya. Nah, tapi untuk mengerti sistem-sistem apa saja yang digunakan secara umum, ada beberapa matriks atau beberapa framework yang bisa dimengerti atau bisa dipakai untuk mengerti. Nah, kalau kita bicara framework dari antropologi, kita bisa bicara di sistem politik pemerintahan tidak tersentralisasi, misalnya kelompok-kelompok manusia dan masyarakat dalam skala sangat kecil, biasa yang kita temukan di zaman dahulu banget. Nah, atau misalnya yang sudah tersentralisasi seperti yang zaman sekarang, yang dimana sudah ada sistem eksekutif, parlemen, yang dimana pengambilan kebijakan dan eksekusi kebijakan itu dilaksanakan oleh eksekutif dan lain sebagainya macam. Kalau kita berpikir secara sosiologi, berarti interaksi antar rakyat dengan aktor yang memegang kendali atas kuasa. Apa maksudnya? Misalnya kita bicara tentang monarki, kepemimpinan dari satu entitas tertentu, dalam hal ini raja misalnya, atau autokrasi dengan nada yang senada, atau misalnya oligarki, kepemimpinan by few, demokrasi, leaders kepemimpinan by many atau by society, by rakyat, atau anarki, kepemimpinan by none atau tidak ada yang memimpin sama sekali. Nah, kalau kalian sudah tahu sistem politik yang digunakan seperti apa, kalian bakal tahu kayak pengambilan kebijakannya itu seperti apa. Because there's a very different context when we talk about British parliamentary or system sama yang di kita, karena ada pengaruh monarkinya di situ. Wait guys. Oke, next slide. Nah, itu kan tadi politik secara umum. Saya tidak bakal bahas politik secara umum lebih jauh karena kalian bisa cari referensi di buku atau banyak artikel lain yang terkait gitu kan. Nah, tapi yang saya bahas di sini Indonesian politics di konteks khusus. Nah, pertama yang buat Indonesian politics itu unik, itu ada beberapa hal. Yang pertama, perbedaan dari politik di luar negeri dan Indonesia adalah most likely politik yang ada di luar negeri they are fought for idea, dan dia juga fought atau berjuang dengan idea. Jadi berjuang untuk idea dan dengan idea. Misalnya apakah dia memperjuangkan ide kiri atau ide kanan misalnya. Kan begitu kan, Demokrat Republikan di US berjuang untuk idea yang kiri dan kanan. Atau dia berjuang untuk memaintain traditional value, atau dia mau changing societies, the way that societies work, misalnya kayak gitu. Nah, biasanya dilakukan yang changing how society work, biasanya dilakukan sama progressives, liberal progressives, social democrats, etc. Terus kalau yang maintaining traditional value biasa di-pursue sama yang lebih konservatif. Biasanya kayak gitu. Nah, yang di Indonesia itu discussion tentang idea itu dikit. Makanya that's make Indonesia is unique. Di Indonesia discussion-nya itu
Satu, either based on political figure atau whether or not certain actors itu punya personality atau setidaknya branding yang bisa buat kita memilih orang itu. That is to say, like why Jokowi win in 2014, kenapa Jokowi menang tahun 2014 ya karena personality-nya dia secara brand itu lebih disukai daripada kompetitornya mungkin. Nah kayak gitu. Dan itu bisa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kemenangan seorang figur politik di ranah politik. Makanya sekarang juga kalau kita lihat aktor-aktor seperti Ganjar, Ridwan Kamil, elektabilitasnya juga makin tinggi karena memang kita politiknya masih based on figure dan kita melihat mereka adalah figur yang tanda kutip bagus begitu. Makanya kita atau rata-rata masyarakat lebih suka untuk memilih politik atau politicians yang brandingnya kerasa. Nah, atau kan tadi itu based on figure. Yang kedua itu based on affiliation to mass organization. Afiliasi terhadap organisasi massa yang besar. Misalnya, reasons why kenapa Prabowo jadi strong contender atau strong contender lawan dari incumbent yang kuat pada tahun 2019 karena dia punya basis massa dari organisasi masyarakat yaitu Front Pembela Islam atau FPI yang dimana mereka juga punya basis massa yang kuat dan istilahnya vocal minority. Mereka vokal untuk ngomong itu di media sosial, aktif mengkritik pemerintah, membuat aksi-aksi. Nah itu bisa populer ketika dia bisa menggait afiliasi dan berteman dengan organisasi massa. Sebenarnya di pemerintah juga seperti itu. Di tim yang menang pada pemilu kemarin, dia memiliki afiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU, ya kan? Nah itu sedikit dari bagaimana politik berjalan di Indonesia. Nah lanjut berbicara tentang Indonesia, kita ke next slide. Nah, selain kita bicara tentang bagaimana caranya mereka menang, entah tadi pakai figure atau tadi pakai afiliasi dengan organisasi massa, yang kedua, kita harus tahu bagaimana kebijakan sebenarnya dibikin di politik Indonesia. Itu di Indonesia, basically. Nah, sampai sekarang, masih ada narasi yang paling tren dan paling populer tentang pembuatan kebijakan. Yang pertama, apakah kebijakan tersebut itu membuat Indonesia menjadi negara yang nasionalis, yang NKRI, atau dia membuat Indonesia sebagai negara yang Islamis. Karena kita karena sentimen masyarakat itu masih banyak clouded or circulated upon menggolkan atau membuat policies yang Islamis itu pas. Misalnya buat NKRI bersyariah, misalnya kayak gitu. Nah, atau RUU Ketahanan Keluarga. So basically RUU Ketahanan Keluarga is a policy made by a bunch of conservatives in parliament, kayak PKS, dibantu sama mass organizations like AILA. Mereka itu mau supaya idea about how Islamic teaching, how Islamic parenting itu diimplement nationally, begitu. Nah, itu juga salah satu cara pembuatan policies yang populer di Indonesia dengan pakai pendekatan-pendekatan keagamaan. Atau misalnya RUU misalnya kayak ada anti zina, misalnya kayak gitu kan. Termasuk juga di ketahanan keluarga itu tadi, ya, etc. lah. Nah, tapi more often than not, lebih sering daripada yang enggak lebih sering, itu sebenarnya lebih banyak partai-partai itu jadi sangat pragmatik. Apa maksudnya pragmatik? Jadi terlepas dari ide yang mereka bawa, misalnya PKS ke Islamis atau PDI ke nasionalis, rata-rata mereka itu mau bikin policies yang pragmatik. Apa maksudnya pragmatik? Pragmatik itu yang lebih banyak mendatangkan manfaat dan political benefit kepada partai tersebut, kayak gitu. Itu mendapatkan political benefit dan keuntungan bagi partai dilihat dari mana? Nah, dari banyak. Bisa dari sentimen masyarakat dan bisa dari kemungkinan untuk partai ini memenangkan elections berikutnya. Nah, apa konteks yang bisa dipakai untuk membenarkan argumen ini? Konteks yang bisa dipakai adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual RUU PKS.
undang-undang ini disinyalir dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat, tapi untuk partai ini tidak menguntungkan. Kenapa? Karena polarisasi atau respon masyarakat terhadap undang-undang seperti ini itu dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai dengan sangat signifikan. Misalnya, makanya PDI sekalipun yang klaim partainya sebagai partai rakyat dan progresif, itu setengah hati untuk masuk dan membahas ini. Karena secara hitung-hitungan politik, dia dirasa tidak terlalu menguntungkan jika mereka mau jor-joran untuk mendukung rancangan undang-undang ini. Makanya tidak keseluruhan aktor dari partai politik dari PDIP di parlemen itu support dari PKS, dan ini membuat diskusinya menjadi sedikit lebih lama. Begitu. Karena masing-masing partai politik di Indonesia, meskipun dia punya ideologi, tapi ada dan lebih sering mereka tidak mengedepankan ideologi mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu, karena mungkin ada hitung-hitungan politik yang harus mereka kejar. Seperti itu. Di next. Nah, tadi kita bahas soal bagaimana kebijakannya dibuat, bagaimana aktor-aktor bisa menang dari di Indonesia dalam berpolitik. Nah, sekarang kita harus tahu siapa sebenarnya pemain-pemain yang kita akan bahas kalau kita berbicara tentang politik Indonesia. Next. Nah, kita bahas dulu pemerintah dan oposisi. Nah, di tim pemerintah lagi, di pemerintahan kita sekarang. Nah, pemerintah itu datang atas hasil dari presidential and legislative elections, pemilihan presiden dan legislatif. Yang menang itu Jokowi di presiden, dan di legislatif itu yang menang PDI, ya kan? Nah, tapi partai-partai yang lain juga dapat bergabung setelah mereka menimbang manfaat politik atau political cost atau political benefit kepada partainya mereka ketika mereka bergabung. Contohnya apa? Gerindra itu join sama PDI after 2019 elections. Why is that so? Because hitung-hitungan di partai di parlemen, Gerindra finish di posisi kedua dan PDI finish di posisi pertama. Nah, kekuatan mereka digabung, itu mereka bisa membuat kebijakan apapun yang sama sekali tidak terbantahkan oleh partai-partai oposisi lain. Karena kekuatan mereka berdua itu besar di parlemen. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana karakteristik dari pemerintah di tahun 2021? Ya kan? Karena tadi kita bicara tentang bagaimana dia memanfaatkan kekuatan mereka. Nah, strategi mereka dan polanya selalu sama. Pemerintah itu apalagi di periode kedua, dia itu menjustifikasi harm yang short term, dan mereka bilang harm yang short term itu justify karena ada long term benefit yang mereka mau capai. For example, policies like PPKM. PPKM dia bilang, iya, kalian mungkin bakal setengah mati buat cari makan 1-2 hari ini, tapi kita nggak bakal kena COVID, misalnya 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, gitu kan. Nah, that's basically strategis yang diambil sama incumbent. Itu satu. Dua, short term harm yang mau diminimalize, misalnya kayak gini. It's okay untuk memblokir jaringan di Papua karena nanti diskusi di sosial media jadi tidak bagus, dan ini juga untuk membuat daerah di Papua stabil untuk beberapa bulan ke depan, gitu kan. Ya, although this sounds very populist, not populist, although this sounds very like acceptable, tapi pemerintah kadang-kadang lupa untuk menilai atau menakar seberapa parah short term harm yang dialami. Karena apalagi kadang-kadang dia mengabaikan opsi yang sudah ada, misalnya UU karantina, yang dimana kayak itu bisa saja dilakukan, tapi mereka tidak melakukan itu, dan dengan asumsi bahwa lebih sedikit anggaran atau lebih sedikit political cost yang mereka keluarkan kalau misalnya mereka memilih undang-undang yang lebih urgent dan lebih penting buat masyarakat untuk jarak dekat. Jadi makanya mereka lebih fokus ke undang-undang yang jarak jauh. Dan ini polanya terulang, bukan cuma bahas pandemi, tapi bahas di hal-hal yang lain, misalnya kayak UU Pilkada, UU apa lagi,
yang memang pemerintah itu memang selalu berfokus untuk short term harm-nya enggak apa-apa, yang penting kita dapat long term benefit. Caranya kita rebuttal ini dengan bilang ya udah pemerintah itu lose in mengetahui seberapa harm yang masyarakat dapat ketika short term harm-nya ini dibiarkan misalnya. Kayak orang harus makan hari ini begitu. Kayak ada orang yang live for today, not live for like surviving from COVID, but they are live for kayak living for like eating and surviving day by day, right? Nah, kayak gitu-gitu yang strateginya government in 2021. Nah, yang kedua, government itu becomes more authoritative. Authoritative dalam artian lebih banyak policies-nya government yang sifatnya mandatory, even if itu sebenarnya adalah pilihan individu untuk melakukan itu atau tidak. Misalnya vaksin, although ini debatable ya, tapi ini jadi otoritatif. Kalau di konteks yang lebih semua orang sepakat, misalnya di kebebasan berpendapat, tidak boleh menghina aktor A dan aktor B, kalau menghina langsung ditangkap gitu kan. Nah itu otoritatifnya di situ. Lebih banyak intervensi militer terhadap kehidupan sipil, sosial media diawasi gitu kan, undang-undang ITE semakin gencar dipakai gitu kan. Nah, it means that government is become more authoritative and become an anti-critic organization or institution. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan dari bagaimana government jadi lebih otoritatif dan bagaimana government justify short term harm. Nah, bagaimana supporternya? Nah, supporter dari government selalu bilang kalau ini tuh lesser evil, ini tuh ya nggak apa-apa karena situasinya udah nggak baik dua-duanya, makanya kita opt in to lesser evil kayak gitu. Misalnya ya udah ini pandemi ini memang kayak begini, daripada kayak ekonomi tidak jalan, mending kita PPKM aja sekalian gitu. Dua-duanya harm, tapi mereka selalu opt in ke lesser harm karena mereka mau support government-nya. Kayak gitu. That's just the way that it is work. Kalau kalian mau engage ke sini, kalian bilang aja yang kayak iya, though that is lesser evil, tapi lesser evil itu pakai kacamata dari government, bukan kacamata dari masyarakat dan bagaimana mereka bisa survive or not in a daily basis. Misalnya kayak gitu. Next. Oke. Sekarang opposition. Tahu siapa yang ada di foto? Oke. Nah, opposition juga itu datang dari result of elections, tapi mereka tuh kalah. Yang sesimpel itu. Karena mereka kalah, mereka jadi opposition, kemungkinan besar. Oke. Nah, sama seperti government, parties yang dulunya kerja sama-sama government itu bisa keluar dari koalisi pemerintahan dan masuk kepada koalisi oposisi ketika mereka merasa itu beneficial. Kalau contohnya di tahun 2021, Partai Nasional Demokrat, Nasdem, itu punya potensi untuk keluar dari koalisi pemerintah serta karena beberapa kali tidak diberikan posisi politik yang strategis. Kalau bagi-bagi jabatan menteri dapat paling sedikit. Dan itu termasuk masuk akal karena karena mereka meyakini bahwa dan memprediksi bahwa PDIP akan kehilangan kekuatan di tahun 2024. Jadi kayak mereka mau ancang-ancang dari sekarang create coalition bersama Demokrat dan beberapa partai lain seperti PKS untuk bisa jadi lebih kuat di elections di 2024 kayak gitu-gitu. Nah, apa strategi dari oppositions di Indonesia? Nah, basically dia itu nge-promote failure of incumbent government. Jadi intinya goalnya satu, dia mau prove kalau government itu failure. Dia enggak punya kewajiban atau dia mungkin enggak mau untuk nge-provide solutions, tidak. Tapi mereka cuma mau bikin pemerintah terlihat jelek. Nah, kalau pemerintah terlihat jelek, otomatis pasti dicari yang selain dari pemerintah itu, ya posisilah yang naik. Jadi kayak logikanya sesederhana itu. Jadi oposisi sebenarnya bebannya untuk memberikan kebijakan yang lebih baik tidak lebih besar daripada pemerintah yang memberikan kebijakan yang lebih baik, gitu. Nah, yang karakterisasi selanjutnya oposisi itu adalah partai atau organisasi yang punya banyak support dari grassroots movement atau organisasi akar rumput. Sebenarnya organisasi akar rumput ini terbagi dari banyak. Ada memang organisasi akar rumput yang sifatnya progresif, yang memang tidak suka dengan incumbent, misalnya dari organisasi pro
hak asasi manusia atau dari organisasi konservatif Muslim yang kebetulan kalah di 2019 kayak FPI. Nah, both of this organization itu datang dari masyarakat, datang dari keresahan publik, dan mereka sama-sama dari akar rumput gitu. Nah, itu oposisi biasanya worknya seperti itu. Nah, yang terakhir, rata-rata oposisi itu karena fokusnya cuma untuk nge-tackle down government, itu dia punya narrow understanding upon the real context that is happening all around the world. Gitu. Contohnya apa? Dia tuh nggak ngerti kenapa Indonesia mau ambil pinjaman luar negeri, yang penting Indonesia ngutang aja. Gitu. Dia nggak ngerti kayak kenapa Indonesia atau Islamis harus support Palestina, yang penting support aja, di mana-mana bawa bendera Palestina. Bilang Indonesia pemerintah anti Islam, gitu kan? Nah, basically opposition itu nggak punya atau tidak mau menginvestasikan energi dan waktunya untuk mempelajari idea tentang apa yang terjadi di dunia secara luas, karena memang dia fokusnya untuk tackling down the incumbent aja gitu. Nah, makanya kalian banyak melihat banyak approach dari oposisi yang sedikit tidak masuk akal, ya karena memang dari awal didesain untuk penjatuhan citra aja, bukan untuk kayak membangun ruang edukasi yang dalam hal ini disinyalir bisa nge-take down si government. Tapi ini bukan mengeneralisasi. Ada juga opposition yang bagus, tapi most likely apalagi datang dari Islamic conservatives, mereka ciri-cirinya kayak gitu. Next. Nah, kita bahas satu-satu political parties. Sengaja saya kasih berwarna supaya kalian ingat logonya. Kita mulai dari PKB. PKB itu Islamis, partai Islam, berdiri sekitar tahun 1980 sampai 90-an, I forgot. Dulu di handle sama Gus Dur, diambil alih oleh Caimin secara paksa. Mirip seperti kasusnya Demokrat, tapi tahun 2000 mereka terjadi tahun 2003-2004. Nah, mereka itu followersnya, basisnya itu dari santri, dari kampung, dari desa. Tapi meskipun begitu, dia punya organisasi, dia punya basis dukungan yang solid, yaitu Nahdlatul Ulama dengan member sekitar 3-4 juta di Indonesia gitu kan. Nah, itu PKB. Arah politiknya dia itu pragmatis, moderat. Jadi dia ambilnya di tengah-tengah. Dia tidak terlalu liberal, tapi dia juga tidak terlalu istilahnya ada hubungannya dengan Wahabisme atau misalnya Islam yang konservatif, gitu kan. Beda sama PKS yang nanti kita akan bahas sebentar. Nah, yang kedua, Gerindra. Gerindra ini nasionalis, Prabowo sentrik. Intinya apa yang dilakukan sama Gerindra pasti harus dapat ACC dari Prabowo. Dulu dia jadi biggest, kalian harus ingat ini, dia itu dulu biggest opposition party to PDIP karena koalisi Megawati Prabowo pecah pada tahun 2009. Tapi sekarang mereka jadi biggest ally towards PDIP, incumbent biggest party in Indonesia. Oke. Dan dia juga successfully upsetting, dia berhasil untuk membuat Islamic Conservatives kecewa setelah kalah di 2019. Oke. Banyak insight yang kalian bisa tarik di sini kayak, oh ternyata partai bisa berganti haluan. Oh ternyata partai sepragmatis itu. Oh ternyata ada efeknya ketika memang kalian ada di posisi kedua dan posisi pertama terbesar di negara. Ya gitu-gitu. Nah, yang ketiga itu PDIP. PDIP itu nasionalis, somewhat progresif. Karena memang yang progresif di Indonesia undang-undangnya biasa disuggest sama PDI. Kalau bukan PDI ya PSI atau PKB, tapi rata-rata dari PDI. Nah, dia ini Soekarno and Jokowi centric banget. Intinya yang dibilang sama Soekarnois dan keturunannya Megawati kah, Puan kah, atau Jokowi, dia biasanya dianggap sebagai suatu kebenaran mutlak gitu. Dan biasanya mereka nge-frame dirinya sebagai partai yang kiri, tapi makin kesini mereka makin neoliberal. Mereka makin ngejustify kemajuan atau perkembangan ekonomi, tapi ngejustify
harm yang diterima sama workers-nya, misalnya kayak gitu. Dia mendukung sebebas-bebasnya pasar, kapitalis bisa masuk, investor dari luar masuk, tapi kayak pekerja di dalam atau dan regulasi untuk memperbaiki kualitas hidup pekerja kurang diperhatikan. That's basically neolib in a nutshell. Nah, kita bahas Golkar. Golkar itu dia itu nasionalis, idenya. Sometimes selalu dibawa ke Orde Baru. Wajar karena mereka 32 tahun berkuasa pada saat Soeharto naik jadi presiden, dan dia adalah partai yang menduduki posisi pertama terlama di Indonesia. Jadi secara power wise Golkar ini masih bisa dibilang pegang di tingkat top 3 lah atau top 4 gitu. Dan di beberapa daerah selalu ada pendukung loyalnya dari Golkar. Kalau di Indonesia, Sulawesi Selatan atau Makassar particularly adalah daerah Golkar salah satu yang terbesar di Indonesia dengan jumlah pemilih yang stabil gitu kan. Makanya pemimpin kita di Sulawesi Selatan itu 2 periode kemarin itu selalu dari Golkar. Ya kan? Pak Syarul. Nah, dia itu tapi kelemahan Golkar juga terlihat di tahun 2014 sampai 2019 karena banyak sekali perpecahan yang terjadi di partai itu. Sebenarnya perpecahan terjadi dari setelah Soeharto jatuh. Mulai dari keluarnya Surya Paloh dari Golkar, keluarnya Prabowo dari Golkar, keluarnya Wiranto dari Golkar, keluarnya banyak aktor lain, dan ujungnya puncaknya pada tahun 2015 atau 2014 kalau tidak salah, di mana Golkar salah satu oposisi terbesar dari PDI memutuskan untuk berbalik menjadi koalisi dari PDI, sama yang dilakukan sama Gerindra setelah Munaslup di Bali misalnya, contohnya. Nah, jadi itu yang terjadi di Golkar. Jadi sedikit history juga, Golkar and PDI itu musuh yang cukup besar karena PDI adalah partai yang menumbangkan Golkar pada tahun 98, tapi di tahun 2015 mereka decide untuk join karena Golkar merasa trennya turun, Soehartois makin dikit dan Soekarnois makin bagus trennya di tahun segitu. Makanya dia decide untuk pindah haluan. Mirip sama gerakan yang dilakukan sama Prabowo di tahun 2019. Gitu. Next. Nah, Nasdem. Nasdem itu nasionalis banget, somewhat progresif. Jadi kalau kita bandingkan progresifnya antara PDI dan Nasdem, yang itu bisa sama. Nasdem itu adalah satu-satunya partai di Indonesia yang memperjuangkan hak masyarakat adat. Dia banyak juga support di ide-ide progresif di Indonesia, salah satunya RUU PKS di komisi, I forget komisi berapa. Intinya dia somewhat progresif. Dia itu supporter dari Surya Paloh. So their supporters are Surya Paloh centric. Dia punya power di media industry such as Metro TV dan banyak media-media kecil lain kayak Media Indonesia, etc. yang bisa jadi opinion leader dari opinion leader yang ngebawa supporternya yang mendukung Nasdem. Ya gitu. Garuda itu partai kecil, dia dibikin sama Harmoko. Kalau kalian tahu, Harmoko itu adalah orang yang menyuruh Soeharto turun tahun 98. Ya, tapi dia partai kecil, nggak usah dikonsider. Jadi kalau dapat kalian motion tentang banyak partai baru rising, kalian bisa respon dengan bilang, enggak, meskipun banyak partai baru, tapi enggak semuanya signifikan kok. Ini Garuda enggak signifikan amat gitu. Sama dengan Berkarya dan partai-partai lain. Nanti kita jelaskan. Nah ya, selanjutnya Berkarya itu adalah dulu sebelum masuk ke Berkarya itu apa? Dulu Golkar itu dipenuhi sama terah atau keturunan dan keluarga dari Cendana atau Soeharto. Nah, tapi makin ke sini banyak orang-orang Golkar yang sudah tidak lagi sepakat dan satu jalan dengan apa yang keluarganya Soeharto mau. Makanya dia decide untuk bikin partai baru yang namanya Berkarya, yang dikuasai oleh atau dipimpin oleh si Tommy Soeharto.
yang telah menjadi narapidana kasus pembunuhan hakim. Oke, lanjut. PKS. PKS itu Islamis. Dulu dia diasosiasikan dan diafiliasikan dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi sangat konservatif di Mesir dengan leader yang bernama Hasan al-Banna. Jadi dia itu somewhat mirip dengan HTI, idenya mirip, tapi dia lebih fokus kepada gerakan akar rumput. Kalau HTI kan dia fokus ke pendidikan dan kritik ke sistem pemerintahan. Nah, kalau di Ikhwanul Muslimin dan PKS jelmaannya di Indonesia, dia itu fokus kepada gerakan akar rumput. Jadi dia datang orang yang kelaparan, orang yang tidak punya rumah, orang yang kena bencana, orang yang memang butuh penghidupan. Nah, PKS masuk ke sana dan dia bantu. Itu satu. Dua, PKS juga masuk ke pendidikan bukan dengan cara advokasi, tapi dia dengan cara membuat perkumpulan-perkumpulan di kampus. Jadi dia masuknya itu dengan membuat tarbiyah, istilah tarbiyah di Indonesia atau kajian-kajian Islami itu diperakasai oleh PKS. Makanya dulu PKS dijuluki dari kampus, dari masjid kampus ke gedung DPR gitu. Nah, karena budaya-budaya kajian-kajian di itu diperakasai oleh PKS, tarbiyah. Nah, begitu. Jadi, dan basis voternya itu middle class to lower class, oke? Karena mereka fokus on gathering masses yang sifatnya kayak begitu. Nah, ini juga yang membuat PKS menjadi populer dan votersnya selalu stabil. Karena bantuan-bantuan yang diberikan PKS itu selalu diserap oleh masyarakat banyak dan disinyalir sebagai memang inilah seharusnya agama berjalan seperti ini begitu. Nah, makanya somehow ini adalah partai yang selalu masuk di top 10 atau setidaknya top 7 yang tidak pernah kalah karena basis masanya selalu paten dan selalu fix. Karena banyak orang-orang yang secara jangka panjang merasa terbantu sama bantuan dari PKS ini. Nah, Perindo small party kecil, punyanya Haritano Sudibyo, sebuah pengusaha media. Ini juga kalian bisa pakai argumennya dengan bilang, ya pengusaha media bukan berarti partainya bisa menang telak di legislative election karena ujung-ujungnya Perindo kalah kok. So punya media itu doesn't necessarily mean kalian bisa menang election gitu. Next. Oke. P3 Islamis, NU sentrik tapi tidak terkenal dengan PKB, pecah juga dari partai Islam ini dan currently itu dia punya corruption scandal. Dan namanya masih belum baik setelah itu. Setelah ketua umumnya yang baru dilantik Romah Hormuzi diangkat, dia kena kasus korupsi dan sampai sekarang mereka belum popularitasnya belum naik lagi setelah itu karena belum ada gebrakan yang dibuat sama P3. Dan itu juga salah satu masalah yang dipunya sama organisasi-organisasi kayak NU. Nah, PSI ini nasionalis. Dia itu nge-frame dirinya sebagai millennial and progressives, meskipun akhir-akhir ini suka blunder. Blundernya in a way that dia itu sebagai partai milenial, gerakan akar rumputnya kurang. Dan mereka suka membuat tone yang tidak sensitif, either di social media atau di platform-platform lain, misalnya kayak gitu. PSI juga salah satu partai yang bisa dibilang cukup idealis, tapi bukan karena dia kenapa-napa, tapi karena dia belum ada political cost yang besar ketika dia jadi idealis. Belum ada konsiderasi politik yang macam-macam, makanya dia idealis aja sekarang. Kita belum tahu nantinya kayak bagaimana. PAN itu masih belum jelas apakah dia Islamist or nationalist party. The reason why? Karena PAN itu adalah sistem partai yang sistem kaderisasinya sangat terbuka.
sangat apa ya istilahnya semi liberal, tapi most likely semua anggotanya di dalam supporter dari Muhammadiyah. Atau kalau kau mau jadi posisi tinggi di PAN itu harus jadi member Muhammadiyah dulu, gitu. Jadi kayak Muhammadiyah kalau dijadikan partai ya PAN, gitu. Nah makanya terdapat kebingungan antara apa PAN ini nasionalis atau apa Islamis. Nah PAN juga terkenal sebagai salah satu organisasi yang nge-initiate reformasi. Zaman dulu ada Amin Rais, tapi sekarang Amin Rais sudah keluar, pindah ke Partai Umat, bikin partai baru dengan Neno Warisman sebagai sekjen. Pindah ke Hanura. Hanura ini nasionalis. Dia itu Wiranto sentrik, jadi kayak Wiranto banget. Tapi ini partai secara konsisten mengalami kekalahan. Dia itu bikin partai karena dia konflik sama Prabowo waktu tahun 2004-2005 somewhat. Nah, terakhir Demokrat. Demokrat ini nasionalis, SBY and Yudhoyono family centric. Jadi apapun yang dibilang kan tadi Golkar dan Berkarya Cendana ini Cikeas. Jadi apapun dibilang yang dibilang sama keluarga di Cikeas dia bakal didengar gitu. Dengan SBY sebagai ketua umum, AHY sebagai ketua umum, SBY sebagai dewan pembina, dan mainly salah satu organisasi oposisi terbesar juga di Indonesia selain PKS dan lain-lain. Yeah, I think that's it about political party. Next. Nah, tadi itu political party. Sekarang organizations. Organizations di Indonesia itu ada banyak yang punya peran di diskursus politik, di wacana politik. Nah, yang pertama kita masuk ke religious organizations. Organizations kayak NU yang totally pro sama government, intinya government bilang apa ya dukung aja gitu kan. Karena wakil presidennya kalau bahasa NU salah satu tokoh kita gitu kan. Terus Muhammadiyah itu somewhat opposition karena paling sering ngeritik kayak di sosial media di mana kritik terus. Terus ada FPI yang literally opposition, gitu kan? Dia itu punya massive grassroots movement, tapi they are very fractured. Apa maksudnya fracture? Di NU pecahan itu ada banyak. Jadi kayak somewhat koordinasi dari tingkat pusat dan tingkat daerah tentang bagaimana dia ngerespon kebijakan politik tertentu itu berbeda. Dan masing-masing daerah bisa kasih rujukan dan kebijakan masing-masing kepada membernya. Makanya NU meskipun dia punya member banyak dan basis banyak, tapi belum tentu ideologinya sama semua. Misalnya kalau kalian mau bandingkan ideologinya si Ma'ruf Amin sama kalian mau bandingkan ideologinya Said Akil Siroj, mantan ketua PBNU, itu beda banget ideologinya. Satu yang agak moderat, satu highly conservative, gitu kan? Nah, jadi kayak they are fractured in a way that they don't internalize the same like idea towards all their members gitu. Nah, begitu juga dengan Muhammadiyah yang kadang-kadang ada membernya yang kayak oh iya saya support government, tapi dia bilang supportnya kenapa, terus kayak the rest of Muhammadiyah member bilang oh we are rejecting government proposal kayak gitu. Kalau FPI memang dia totally off aja. Nah, dia itu controlling political discourse karena basically ketika voters dari Indonesia itu misalnya dengar these organizations itu kasih public statement, mereka mesti follow karena dirasa ini adalah representasi dari nilai keyakinan agama dan jalan hidup yang paling benar gitu. Makanya ini diikuti. Whether dari NU atau whether dari sites yang off. Nah, itu religious organizations. Yang kedua, buzzer organizations like pro Jokowi, and AILA. AILA, I forgot kepanjangannya apa. Projo itu organisasi pro pemerintah. Intinya mau pemerintah blunder, dukung saya terus. Mau pemerintah palsukan data, dukung saya terus. Mau pemerintah tangkap orang, dukung saya terus. Kayak that's basically what Projo is. Kenapa Projo bisa jadi pengaruh di diskursus politik di Indonesia? Karena Projo itu secara aktif
melaporkan musuh-musuh politiknya ke polisi dengan dengan ancaman undang-undang ITE misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap tokoh negara. Nah, basically Projo yang lakukan itu. Oke, dengan dikomandani oleh oleh seorang dewan pembina yang bernama Joko Widodo. Nah, AILA adalah sebuah organisasi yang dibesut oleh ustadz favorit kita, Felix Xiao. AILA ini adalah sebuah organisasi yang berfokus untuk memasukkan nilai keluarga Islam dan nilai berkehidupan keislaman yang dalam tanda kutip sesuai dengan interpretasi keislaman mereka ke dalam ranah politik. Jadi basically dia ini lobbyist. Dia ini melobi partai-partai di parlemen supaya in favor dengan apa yang mereka mau. Nah, kenapa saya masukkan ini di kategori buzzer? Karena buzzernya banyak. Kayak yang naikkan hashtag Jokowi gagal, yang naikkan hashtag apa-apa itu basically I'm not saying that itu dari AILA, tapi I'm saying that itu dari groups yang most likely similar with this organization. Nah, kayak gitu. Jadi I'm very positive that ini juga bisa dikategorikan sebagai organisasi buzzer. Another reason kenapa ini masuk di organisasi buzzer, karena dia ribut, dia kayak ngebas di mana-mana. Ada isu dia yang naik, ada ini dia yang naik, dan dia ngomong di sosial media mau jadi opinion leader. That is why kenapa dia jadi buzzer. Nah, terakhir itu civil organizations like LBH, Jakarta Feminis, etc. Nah, itu di sini kenapa dia berpengaruh sama political discourse, karena rata-rata diskusi tentang misalnya ada orang yang ditangkap atau ada orang yang dipersecute, itu rata-rata datang dari juga progressive activist, dan mereka membuat kita sadar terhadap kayak oh ternyata ini loh discussions-nya. Atau misalnya ketika Jokowi mengeluarkan satu kebijakan yang bisa memberikan kajian ilmiah kenapa kebijakan tersebut jelek dan bikin itu jadi public discourse, adalah ya lembaga-lembaga seperti ini kayak LBH, tadi Jakarta Feminis, and etc. I'm not saying they're the best, but I'm saying that the quality of kayak bisa membuat public discourse juga menjadi kuat sebagai oposisi dari pemerintah, ini juga bisa datang dari organisasi seperti ini. Gitu. Yang terakhir itu paramilitary. Paramilitary itu berpengaruh di political discourse, tapi di daerah. Misalnya kayak di Makassar, political discourse itu dipengaruhi sama paramilitary like PP atau Pemuda Pancasila. Why is that important? Karena paramilitary ini di regional level, they gives you power, they gives you control in certain kayak bilik-bilik suara yang bisa kayak membuat orang pilih dia begitu. Makanya kayak leader-leader atau calon jadi leader, biasanya dia ada 1 atau 2 fotonya di baliho pakai baju tentara loreng-loreng gitu kan, warna oranye. Ya karena dia rasa affiliating with those organizations itu bisa buat dia juga bisa jadi lebih dipilih. Nah, that's paramilitary. Lanjut. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, concerns in Indonesian politics. Ini mungkin yang paling menarik dari yang slide sebelumnya, agak membosankan. Next. Nah, law enforcement, penegakan hukum. Kalau kalian punya political power di Indonesia, means there is a chance for you to weaken the law enforcement atau melemahkan sistem penegakan hukum. Apalagi kalau kalian lagi di charge sama corruption cases or corruption scandals. Here's how. Politicians itu kan sudah pasti yang namanya politicians itu affiliated with certain political party. Kayak ya, which makes them kayak currently sitting in their positions as the way that they is, misalnya menteri kah, presiden kah, apakah. Nah, because of that,
ketika seseorang yang punya political power itu di caught by corruption cases or corruption scandals, parties will do anything supaya charge-nya ini orang either di drop atau dikurangi. Karena ini sangat berpengaruh dengan electability yang dipunya sama si orang ini. For example, like PDI itu lagi ada di edge of the cliff karena menteri dari PDIP lakukan corruptions. Terus PDI lagi banyak kena things yang insensitive di akhir-akhir ini yang buat kayak suaranya di 2024 terancam untuk jadi kayak partai terbesar lagi kan nanti. Nah, makanya rata-rata yang dilakukan sama partai-partai politik ini adalah kayak lobbying, misalnya kayak jaksanya kah atau hakimnya kah, kayak we don't know the truth. Tapi surely this is kayak going to be something that has kayak punya dampak begitu terhadap sistem penegakan hukum. Begitu. Jadi kayak ketika di compare ketika di jerat kadernya, kayak partainya bakalan lakukan apapun termasuk untuk lobby yang dalam tanda kutip illegal begitu. That's happening in the past and I am pretty sure that there will be similar case in the future. Ya kan? Makanya kalian searching soal ini juga kayak keterlibatan partai politik dalam menangani kasus-kasus kadernya. Kita lihat Demokrat di tahun 2011-12 ketika banyak yang terjerat kasus korupsi misalnya, itu juga harus kalian baca-baca juga. Next. Nah, kita bahas tahun 2024. Kenapa kita bahas tahun 2024? Karena ada beberapa alasan kenapa diskusi tentang pemilihan tahun 2024 itu sudah naik di tahun 2021, di mana masih ada jarak 3 tahun lagi, gitu kan? Normalnya kan orang baru pengenalan calon itu, kalau bukan sisa 2 tahun, atau sisa 1,5 tahun, atau sisa 1 tahun. Nah, tapi ini masih 3 tahun, mereka sudah mulai untuk menyuarakan kemungkinannya dia untuk dipilih lagi di 3 tahun ke depan, misalnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena incumbent yang sekarang tidak bakal fighting karena si Jokowi udah kehabisan second term-nya. What does this mean? It means that bakal ada calon presiden yang bukan incumbent dan bukan presiden sama sekali yang bakal dipilih untuk tahun 2024. Nah, kenapa ini jadi momen yang penting? Karena PDI itu sebagai partai incumbent belum punya kader yang bisa meneruskan, ya kan? Dan most likely parties yang apalagi yang besar-besar itu mereka agak selfish, mereka agak egois, mereka tidak mau tunjuk orang di luar kader dan ikuti figur-figur yang elektabilitasnya sudah tinggi untuk jadi jagoan mereka nanti enggak. Tapi mereka mau bangun brand dari ketua partainya supaya nanti di 3 tahun berikutnya mereka bakal dipilih. That's why kenapa kalian lihat baliho Puan Maharani dan Airlangga Hartarto di mana-mana. Karena brand mereka itu belum terkenal. Orang nggak tahu siapa ini. Orang nggak tahu kenapa apa kontribusinya, etc. Nah, secara hitungan politik, it is easier for parties to just like spend a little of money in states across Indonesia untuk bikin baliho aja dan bikin orang terbiasa lihat mukanya ini si Puan Maharani dengan tulisan kepak sayap kebinekaan gitu kan, atau yang kayak gitu-gitu. Nah, karena mereka merasa ini orang belum terkenal dan dikenal sama masyarakat. Nah, the question would be, kenapa partai tidak mau pilih yang sudah tinggi? Karena idealism yang tinggi juga. Kayak Ridwan Kamil, itu mereka cuma menjadikan partai sebagai kendaraan politik. Not because they want he wants to be very loyal to the party, tapi dia cuma mau kayak karena daftar gubernur harus pakai partai, ya udah saya gabung Nasdem. Ya udah terus nanti keluar gitu. Same cases happen with PDI. Misalnya kan
dia punya kader si Ganjar mau ambil dia. Ya sih, the first reason karena Ganjar is very idealist dan dia nggak mau ikut-ikutan sama politik-politik kasar atau kayak politik-politik yang yang kayak terlalu istilahnya terlalu kental yang dibikin sama si partainya. Atau second, dia mau yang ada keturunan Soekarno-nya aja yang naik gitu, which is Puan. Makanya ada konflik dari mereka yang terjadi dan kenapa bukan Ganjar yang jadi pilihan utama. Padahal kalau kalian catat all surveys di Indonesia, mau itu dari saya lupa siapa yang rilis Carta Politika sama Kompas kalau nggak salah, itu Ganjar ditempatkan di posisi tertinggi. Yang kedua Prabowo. Puan itu baru di posisi ke-8 dan ke-9 misalnya. Nah, itu shows kalau orang dari partai itu susah banget buat kepilih. Nah, orang memang suka yang sedikit afiliasinya dengan partai. Nah, kayak begitu. Nah, ini juga menjelaskan kayak kenapa sekarang mulai menggembor-gembor orang bahas tentang 2024, kayak kenapa banyak baliho di mana-mana ya karena itu. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan terakhir, ada bahasan yang menarik. Pertanyaannya, kalau memang mau dapat simpati, kenapa ada dua. Satu, kenapa tidak bagikan saja sembako ke masyarakat, terus nanti suaranya bakal naik buat tahun 2024 gitu kan. Kenapa PDI daripada bikin baliho, kenapa dikasih uangnya buat masyarakat aja gitu kan. Atau second, kenapa enggak ada partai yang against ini? Kenapa enggak ada partai misalnya ya bangun baliho itu jelek gitu kan. Nah, ada two reasons. First reason, karena partai tidak punya obligations untuk pakai uang internal partainya buat masyarakat. Ya kan? Jadi kayak secara prinsip, uangnya partai, ya adalah uangnya partai, bukan uang rakyat. Itu. That's a two different thing. Uang partai bisa datang dari investasi, bisa datang dari sumbangan, bisa datang dari uang pribadi. Kayak itu bukan uang rakyat. Jadi rakyat tidak bisa paksa partai untuk bagi-bagi sembako ke masyarakat di masa pandemi ini. That's first. Second reason, bagi-bagi sembako dapat dipolitisasi. Kayak banyak nanti orang yang bilang yang kayak itu bagi-baginya tidak ikhlas, itu bagi-baginya supaya bisa di voting. Nah, kalau bangun baliho, semua partai mau bikin baliho, semua partai susah untuk politisasi itu karena pas pemilu dia bakal pasang baliho anyway, gitu kan. That is also the same reason why kenapa tidak ada partai yang bilang kalau pasang baliho itu jelek. Misalnya PKS nggak ngomong pasang baliho itu jelek. Kenapa? Karena PKS juga pasang baliho. Gitu. Nanti dia bakal do the same strategy untuk kayak bikin orang-orang itu bisa ngevote si PKS ini. Dan selesai kenapa pasang baliho adalah strategi yang paling efektif untuk untuk guide pendukung yang maksudnya secara fisik. Daripada kayak kita harus bagi-bagi makanan, sudah keluar uang banyak, terus ada potensi untuk dipolitisasi. Nah, karena PDI merasa dan Golkar merasa tidak ada efek politisasi dari ini, ya udah mereka pasang baliho aja. Meskipun secara survei memang tidak terlalu efektif, tapi kan dampaknya bukan jangka pendek, dampaknya kan mereka mau lihat jangka panjang. Dan kalian harus ingat targetnya target yang mereka arahkan untuk orang vote ini sebenarnya bukan milenial, karena milenial tidak lihat baliho. Yang lihat baliho siapa? Yang boomer, yang orang umur 50 tahun, yang mereka atau 60 tahun, 70 tahun pas elections, yang mereka tidak lihat surat suara, yang mereka lihat cuma muka yang ada di kepalanya ya cuma Puan Maharani dan Erlangga Hartarto. Ya itu yang mereka coblos. So by hitung-hitungan politik, kayak mereka rasa ini pasang baliho yang paling beneficial. That's why mereka pasang baliho. Ya kan? Kayak kalau argumen opposing baliho kan kayak kalian bisa dapat. Tapi kalau argumen to supporting kayak that's just the argument I can give you. Ya, next, terakhir. Nah, partisipasi anak muda di politik. Kan ada narasi populer dan bisa kalian pakai kayak sekarang lagi declining, kayak orang-orang enggak supporting politik anymore. Mereka enggak support karena ujung-ujungnya apatis, enggak ada dampaknya ke anak muda, atau mereka kecewa lihat pemimpin yang dipilih itu berlaku jelek setelah elections dan tidak memenuhi janjinya misalnya. Apalagi anak-anak muda yang aktivis, etc. Nah, tapi for me personally itu bisa diribat dan personally it is wrong. Why? Youngsters atau anak muda sebenarnya lebih aktif di politik.
In fact, kayak hot takes about politics atau pendapat-pendapat panas tentang politik itu sudah bukan lagi kita dengar dari pundit. Kan pundit itu apa ya? Cendekiawan atau pengamat dari pengamat politik. Kita sudah tidak dengar dari pengamat politik, tapi kita dengar dari anak-anak muda yang kebetulan kuliah di ilmu politik atau aktivis di lapangan atau apa segala macam. It shows kalau anak-anak muda juga mulai banyak untuk buka discussion tentang politics. Yang kedua, bukan cuma updating themselves with political information, mereka juga aktif untuk memberikan apa ya, sumbangsih terhadap diskursus politik dengan apa? Dengan cara bikin meme, dengan cara bikin satire yang kayak meme-nya kepak sayap kebinekaan ada di mana-mana, ada di bulan, ada di apa? Pas Hitler naik misalnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi ada di ya intinya begitulah. Nah, itu apa cara untuk anak muda nge-express idea of politics-nya and satire-nya by saying kalau itu tidak baik, makanya dibikinkan meme. Ya kan? Sometimes political participation atau partisipasi politik itu cuma diukur oleh parameter yang digunakan oleh orang dewasa untuk ngejudge apakah ini anak muda participated in politics or not. Sometimes their participation is not palatable in the eyes of boomer. Padahal sebenarnya bikin meme atau bikin something yang kayak berbau politik yang dan dia upload di sosial media itu juga bentuk partisipasi politik. Gitu. Karena setidaknya mereka sadar apa yang terjadi dan mereka tahu kalau itu salah, makanya mereka bikinkan meme. Ya kan? Nah, apa insight yang bisa ditarik? It shows kalau kita melihat ada fenomena baru dalam mengekspresikan pendapat politik kita begitu. Dan zaman terus berkembang sehingga kita tidak bisa stop bilang anak muda itu apatis aja. Anak muda itu berkembang juga, cara partisipasi politiknya berkembang juga, gitu kan? Dia bisa bahas dengan lebih santai dan lebih jenaka. Itu untuk youth participation. Next. Oke, thank you. Kalau ada mau tanya silakan ditulis di chat box kalau bisa. I think you can answer the questions from the form, which I will copy into the chat box. Wait. All right. So the question would be, do I have to understand Indonesian politics while I am not really into it as a college student? Nah, kembali ke slide di awal tadi, sebenarnya kan politics itu adalah cara untuk membuat interest kita menjadi terinstitusionalkan, ya kan? Dan masing-masing manusia itu punya grievances-nya masing-masing. For example, kalau misalnya perempuan atau yang bukan perempuan dan punya concern sama kekerasan seksual, berarti dia langkah politiknya adalah ngedukung undang-undang yang anti terhadap kekerasan seksual, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya orang yang lebih yang punya concern sama ternyata di Indonesia banyak ya yang kayak secara moral menurut kacamata mereka sudah tidak sejalan dengan moral keagamaan yang mereka rasa, ya mereka support in undang-undang yang ngedukung ideologinya mereka. Nah, berarti apakah kalian harus aware menurutku untuk
kalian bisa ngegolkan atau kalian bisa menginstitusionalkan, membuat itu jadi peraturan, ya kalian harus aware sama sistemnya, kalian harus aware sama siapa yang bermain dan siapa yang bisa kasih itu buat yang kalian mau itu terjadi gitu. Makanya itu dimulai dari sana. Kalau kalian sudah aware, berarti ada possibility untuk kalian bisa tahu caranya buat partisipasi gitu. I think that's it sih. Kalau if it's understandable. Okay. I'll try to answer it one by one ya. Ini. Oh iya, sama kalau misalnya ada mau ditanyakan lagi atau nggak sepakat, bisa ditulis di kolom chat. Because I cannot hear you. Okay. What do you think about the disbandment of Indonesian Defenders Front? Islamic Defenders Front. Is there any specific political agenda regarding that? Was the process legitimate? Kalau legitimate, yes, that's legitimate. Kayak itu sudah ada undang-undangnya dan kayak ya mereka juga concede kalau itu legitimate by law. Tapi the question would be, is there any political agenda? Surely it, for me personally, yes, it is. Sebenarnya simple. Kayak FPI itu, if you read the history, or mungkin ada yang bisa bantu, kayak FPI itu sudah dijadikan kendaraan politik sejak tahun 98. Jadi FPI bukan organisasi baru. Mungkin kalian baru dengar pas Ahok. Tapi kayak mereka itu sudah jadi organisasi politik dari tahun 98 ketika mereka supporting reformasi, ya kan? Dan mereka consistently kayak dukung itu reformasi karena mereka merasa Orde Baru tidak bagus. Nah, tapi lately mereka merasa bahwa their power or their influence in politics itu makin dikesampingkan, makin ke sini. Makanya ketika dia naik, dia tahu fakta bahwa lawan politiknya dia naik jadi gubernur di daerah yang jelas-jelas mereka punya markas di situ, ya mereka meradang lah dan kayak mereka banyak melakukan gerakan-gerakan oposisi ke sana. Itu kan. Nah, tapi kayak for me personally, it is their right to express their opinion and it is their right to form an organization again. As long as dia ikuti kayak peraturannya aja begitu. Kalau soal politik, ya mereka cuman mereka istilahnya cuman kayak bukan collateral damage. Mereka cuman kayak dampak dari permainan politik yang ada begitu. Tapi bukan sebagai suatu crime yang kayak memang dibuatkan untuk dihancurkan gitu, kayak not necessarily. Cuman kebetulan mereka tidak sejalan aja sama pandangan politik yang populer sekarang di pemerintah. Menurutku seperti itu. Nah, cuman my very very personal takes on this adalah kalau mau di-disband harusnya jangan cepat dan se-ekstrim itu. The reason behind it adalah takutnya dulu yang FPI semua kerekord, rekening banknya kerekord, apanya terekord, sekarang jadi tidak kerekord dan tidak kelacak. Jadi dia bisa bikin organisasi baru yang lebih berbahaya dan kayak tidak tahu sebenarnya perkembangan diskursnya seperti apa. Makanya it's better for them to kayak create FPI dan kayak organisasi yang kayak kekontrol daripada bikin organisasi yang terpecah belah, yang kayak sudah tidak bisa diregulate lagi sama government kayak sekarang gitu. I think that's my opinion about that organization. Nanti kalau ada nanti bisa di chat lagi ya karena banyak. Next question. If Indonesian politics are based on figure and mass organizations, is there any possibility that Indonesian politics would be better if we fought for ideas like USA, even we have Pancasila? It's not about what's better or what is not better. The reason, in my opinion,
It's about whether it is feasible or not feasible. Soalnya kita itu, oh ya, sebenarnya tadi ada di materinya, cuman saya hapus. Sebenarnya karena kita itu sangat gampang untuk melabeli seseorang dengan idea dan sangat gampang untuk menjustifikasi perlakuan tidak etis kita terhadap label yang dianggap salah gitu. Misalnya liberal otomatis salah, komunis otomatis salah, Islamis otomatis salah, konservatif otomatis buruk, kayak gitu kan. Nah, itu label-label seperti itu membuat Indonesia lebih susah untuk vote by ideas. Karena ujung-ujungnya kalau kalian sudah dapat label sebagai anggota dari A atau ide dari A dan kebetulan ide itu jelek menurut perspektif umum, ya kalian punya, orang-orang punya justifikasi untuk mendiskriminasi kalian gitu kan. Beda sama di US, karena di US cuma 2 ideologi besar dan mereka memang setara kekuatan di politik. Meskipun makin kesini makin ada juga yang kayak ya mereka itu pendukung komunis, kayak ada juga tetap. Tapi bayangkan itu terjadi di Indonesia, kayak bahkan itu jadi lebih parah lagi kan. Kayak makanya kita politiknya masih based on figure, sampai semua orang bisa berdamai dengan label, gitu. Karena sampai sekarang kita masih belum bisa berdamai dengan label, kayak label A, berarti kita justified to do any actions possible untuk menghentikan si A, bisa kayak gitu. Nah, sampai saat itu belum terjadi, berarti kayak kita masih belum bisa untuk buy ideas. I think I hope that's answer the question. Next question. Menurut Kak Haikal, other than creating memes, initiating discussion regarding politics, what are any other contribution that can the youth offers in bettering the politics? And to what extent the efficacy of existing youth participation you have mentioned? Oke, yang pertama dulu. What are other methods? Other methods sebenarnya anak muda kita kan sudah bisa bikin gerakan, misalnya kayak di gerakan mahasiswa yang dalam tanda kutip didengar sama government. Baru sampai situ. Jadi kayak untuk apakah itu sangat berpengaruh atau tidak, itu belum bisa dilihat efekasinya dalam jangka yang sangat panjang, karena kan memang it's contingent upon the goal. Tapi untuk masuk sampai ke national discourse, sudah ada beberapa yang coba dan sudah ada beberapa yang berhasil. Tapi dengan catatan itu masih sangat Javanese centric banget, yang didengar idenya cuma dari UI, cuma dari organisasi kayak UGM, ITB, sedangkan yang kayak dari Unhas bakal setengah mati pasti. Nah, tapi itu tidak apa-apa, in my opinion, karena it's better than nothing, ya kan? Kayak we are trying so hard untuk bikin anak muda bisa didengar in national discourse, dan sekarang sudah ada jalannya. Ya, at least kita bisa lakukan itu step by step. Nah, pertanyaannya adalah yang kedua, memangnya meme itu efikasinya bagaimana? Menurut saya meme itu cukup untuk setidaknya semua orang yang dari dulunya tidak pernah tahu apa itu politik, sampai tahu kalau misalnya baliho itu meresahkan. Dari dulu yang orang lewat cuman lalu lalang lihat Puan Maharani sitting above the road, sekarang tahu kalau oh ternyata dia mau mencalonkan lagi, dan kayak itu meresahkan. Misalnya kayak gitu. You cannot expect a grande kayak effect on the participation of youth in politics. Tapi yang kalian bisa expect adalah at the very least it changes something. Kayak it makes people like aware of the situation happens. That itself is a privilege, right? Because not everyone can aware about the political kayak dynamics and landscape yang ada di negaranya kita gitu. Makanya itu sudah cukup efektif in my opinion. Kita bisa berkembang nanti. Oke, ada yang kedua, mungkin ada kayak non-organizational actors kayak teknokrat, think tanks, segala macam. Tapi ingat, di Indonesia, teknokrat itu susah untuk punya position yang strategis kalau dia tidak ada afiliasi politiknya. Kayak Nadiem Makarim yang paling populer,
itu dia jadi orang politik ya karena kakeknya tentara, salah satu ajudan paling dekatnya Soeharto gitu. Kayak permainannya di politik itu sudah ada sejak pendahulunya gitu. Siapa lagi? Staf sus Jokowi yang bikin startup misalnya kayak Amarta yang Billy Mambrasar itu kan juga ada kontribusi politiknya. Jadi that is also the reasons why I not directly putting technocrats, think tanks segala macam karena mereka tidak bisa masuk di Indonesian political discourse kalau tidak ada kontribusi politiknya sama sekali. Setidaknya pasti ada singgungan-singgungan politiknya. For example, Valdo Maldini itu baru diangkat jadi jadi staf sus itu juga kan gara-gara ada kontribusi politik karena dia ke Jokowi gitu kan. Nah, jadi kayak menurutku semua yang kayak kalian rasa itu technocrats and orang dari lembaga pemikiran dan peneliti dan dia jadi dapat positions itu gara-gara ada political contributions-nya ke certain parties or certain actors gitu. Dan ya kembali lagi apa itu signifikan ya tergantung bagaimana sih government mau kasih role ke orang-orang ini. Kalau dikasih role-nya signifikan ya signifikan efeknya. Menurutku cuma itu sih. Tergantung dari bagaimana trendsnya government kasih dia peran. Menurutku di Indonesia begini. Technocrats and kayak peneliti itu cukup strategis jadi kasih roles-nya dan kayak mereka juga cukup untuk kayak memeriksa kondisi di Indonesia ini dengan baik. Kayak penyebaran vaksin itu harusnya bagaimana, penyebaran bansos harusnya bagaimana. Tapi that's not the issues of Indonesians right now, right? Issues-nya adalah ketika polisinya sudah sangat bagus di-create, bagaimana supervision yang terjadi setelah polisinya dibuat, ya they are contributing to creating a very good policy. Tapi ketika polisinya dibuat, ketika mau diterapkan di lapangan, nah itu bagaimana ya very questionable. Jadi follow up-nya nggak ada. So that's basically the problems with kayak technocrats karena mereka cuma bisa bikin polisinya aja gitu. Nah, pertanyaan lagi. In case of how Indonesia making the policy, tadi poin kedua, talking about they wanna make policy yang pragmatic benefit ke society, but most of political party they avoid to use that karena hitung-hitung politik tidak menguntungkan partai. But I still confused. Bukannya kalau bisa Oke. Nah, ini yang sangat tricky memang. Begini, political cost or political benefit tidak bisa hanya dilihat dari apakah yang kau lakukan itu baik secara secara sederhana. Misalnya bagi-bagi makanan baik, iya bagi-bagi makanan baik. Tapi bagi-bagi makanan, misalnya PDIP bagi-bagi makanan di mata PKS itu belum tentu 100% baik. Kan? Bagi-bagi makanan di depan oposisinya si yang bagi-bagi makanan, that's not highly a better solution atau a better political strategy, right? Karena ujung-ujungnya selalu ada oposisi yang mempolitisasi itu dan melihat itu sebagai celah yang bisa untuk dikritik. Jadi kayak begitu. Nah, makanya tadi saya bilang langkah yang diambil sebisa mungkin adalah yang mendatangkan politisasi lebih sedikit. Misalnya kayak dia bangun baliho ya siapa yang mau komen karena semua orang bakal lakukan hal yang sama. Kalau kasih uang, mungkin partai yang lain tidak punya uang sebesar itu. Nah, pasti dia bakalan masuk untuk politisasi. Alasan yang paling sederhananya mungkin begini. PDIP bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan. Dia punya kuasa yang besar dan uang yang besar. Partai-partai kecil, kayak oposisinya kayak Demokrat, etc. Itu mungkin tidak punya resources sebesar PDIP. Nah, with that sense, it's easier for them to kayak creating a discussion untuk ngelawan si PDIP ini. Karena partai yang oposisinya juga takut jikalah in 2024. Makanya dia raising an issues about misalnya kasih uangnya si PDIP ini adalah bukan murni untuk rakyat gitu. With all kayak scenarios that is happening. Jangankan kasih uang. Waktu kemarin bagi-bagi sembako di tahun lalu kan bermasalah gara-gara hand sanitizer-nya ada muka pejabatnya, kasih makanan berasnya itu di satu beras ada foto stiker pejabat gitu kan. That's problematic. Ya kan? Dan partis tidak mau ambil risiko itu. Terlebih
mereka sudah dicap, misalnya kayak ada narasi, ada stigma dan narasi bahwa partai itu ya cuma mau menang sendiri regardless of apapun kelakuan baik yang mereka bikin. Makanya mereka lakukan yang buruk sekalian. Oh iya, saya lupa kasih teori yang ini. The reason why, kenapa party itu nggak mau juga kelihatan terlalu baik dan terlalu idealis, itu bukan karena mereka jahat aja, bukan. Tapi karena risikonya besar. What I'm trying to say, aktor atau entitas yang jualannya itu value atau nilai baik, itu semakin gampang untuk jatuh begitu. Mau itu partai apapun. Kalau misalnya dia terus-terusan bilang kayak, wah ini baik, anti korupsi apa segala macam, ketika dia didapat satu keburukannya, dia akan cepat jatuh. Coba contohnya kayak di Demokrat in 2009, dia ngomong soal anti korupsi, kedapatan kadernya korupsi. Sekarang Demokrat kalah kan 2014 gitu, kalah telak. Nah itu karena ekspektasi masyarakat kepada partai politik tersebut sangat tinggi dan mereka dijatuhkan satu kali begitu ya. Dari itu saya kenapa Jokowi juga makin banyak hatersnya, karena Jokowi jualan banyak banget soal value dan morality. Nah makanya daripada jualan-jualan kayak begitu, daripada bagi-bagi sembako dianggap sama masyarakat baik segala macam, ya mending sekalian mereka pasang baliho aja gitu, yang memang jelas-jelas ada pragmatiknya buat partai gitu. I think that's answering your question. Okay, question. Parameter in participating into politics yang diimpose ke youngsters itu berdasarkan parameternya boomers. Kayak kalau mau participate harus affiliate sama parpol gitu-gitu. Dan dalam aktor-aktor ini in Indonesia politik yang tadi dibahas, yang mana dipakai youngsters untuk tadi sudah dibahas bahwa kayak mereka bisa juga untuk affiliating kayak on organizations like feminist, ke BEM, ke LBH, kemana-mana sebenarnya bisa Ji. Cuman sebenarnya bikin political party juga bisa gitu sebenarnya. Asal mereka punya branding yang bagus dan punya jaringan grassroots yang kuat. Problem is jaringan grassroots biasanya sudah dikuasai sama bigger party kayak PKS dan NU, etc. Dan idenya memang harus fleksibel, nggak bisa yang sangat idealis. Dan yang itu agak bermasalah. Makanya untuk sekarang daripada tidak ada, mending opt-in ke cara-cara yang itu saja dulu, kayak ke internet, ke organisasi yang movement, etc. Karena that's the only way yang kayak buat anak muda bisa masuk ke national political discourse, kayak gitu. Nah, tapi ini juga ada downside-nya. Downside-nya adalah jangan sampai anak muda cuma dilihat sebagai penghibur internet saja dan political opinion ini tidak kuat. Makanya selain dari raising up voices in internet, dia juga harus mulai pelan-pelan kayak engaging in political yang betul-betul politik murni, kayak politik apa istilahnya? Ya itulah, toh kayak participating in elections, masuk parlemen, gitu-gitu. I think that's answering your question. Apakah masih ada? Is it true that current political policies are only made for the benefit of the party and government? Because I see a lot of problems such as cases of omnibus law. Oke. Kembali lagi ke teori yang paling awal. Kayak kebijakan itu kan dibuat basically untuk membuat apa yang kita mau menjadi legit, menjadi legal, menjadi terinstitutionalize, toh bahasanya. Kalau misalnya partai kayak kebijakan yang dibuat itu most likely disupport sama banyak partai yang ada di parlemen, ya most likely itu berarti sejalan dengan kepentingan partai politik yang ada di parlemen. Apakah itu sejalan dengan kepentingan masyarakat? Belum tentu. Tapi apakah itu sejalan dengan kepentingan partai? Most likely. Karena kalau tidak sejalan dengan kepentingan partai politik, tidak bakalan goal, tidak bakal lolos, ya kan? Makanya gunanya lobbyist di political party
adalah meyakinkan partai politik bahwa ini sejalan dengan interestnya partai politik, baru bikin undang-undang. Itu lobbyis dari RUU PKS, itu dia pergi ke mana dulu waktu 2019 kayak ke Gerindra, siapa Rahayu Saraswati, ke PDIP, ke Dia Pitaloka, itu dia pergi membujuk supaya Gerindra dan PDIP yakin kalau ini RUU PKS sesuai dengan interestnya kedua partai tersebut, kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk menjawab apakah interestnya masyarakat atau government, saya lebih ke interestnya parties. Dan memang that's basically it, ya kan? Karena tidak mungkin kalian mau-force terus kalau ini buat kepentingan rakyat, kalau memang ya parties yang diskusi itu di parlemen. Menurutku gitu. I think that's the answer. Ini maksudnya provide motions, saya yang provide motions. Motions itu kalau Indonesian politics basically either bahas voting, terus kayak whether or not certain actors bisa ikut voting atau tidak ikut voting, whether or not these types of elections itu ethical or not ethical, atau politics juga bisa jadi kayak bahas dari interestnya masing-masing, kayak parties like PDIP harus ngapain, apa Gerindra harus ngapain, atau misalnya NU Muhammadiyah harus ngapain, gitu kan? Atau misalnya bahas tentang ideas, misalnya discussion about communist, discussion about apa Taliban atau Islamis, itu biasanya motion-motion yang bahas tentang itu di debat. Atau juga bisa tentang actors, misalnya as Jokowi di Southwood apa, misalnya di Southwood apa ya, initiating lockdown irrespective of what party would say, gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalian harus apa, memang kekuatan apa kelebihan dari kalian kuasai Indonesian politics, demand yang dibutuhkan untuk kuasai Indonesian politics adalah demand untuk menguasai actors. What are the interest of the actors, right? Makanya tadi saya buka profilnya satu-satu partai karena memang butuh knowledge itu untuk masuk ke satu-satu apa kayak motion-motion yang bahas tentang Indonesian politics. Menurutku itu motionsnya. Baik, teman-teman sekalian, if there's no question, would you like to turn your camera on because we are going to do the documentation. Teman-teman sekalian, boleh tolong menyalakan kamera, soalnya kita mau melakukan sesi dokumentasi.
For those who are able to turn on their camera, please turn on your camera because we want to take a shoot for our documentary. Thank you. Sorry guys, masih nggak bisa on cam. It's okay if some of you guys cannot turn on your camera. Ya baik, slide 1, Tenyum. Selanjutnya slide 2. Terima kasih. So I think that's all the agenda for our mentorship today. I want to thank all of you guys for willing to spend your time to join our agenda, and I also want to give special thanks for our coach today, which is Kak Haikal, for giving us the awesome material titled Indonesian Politics. Thank you. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Yes, we are going to share the recording.